Mohon perhatian, Podschool SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Podschool, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bersama Cak Cor di Podschool. Untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Ini merupakan salah satu juru spot di SMP Negeri 1 Balong. Kita sapa dengan hangat yaitu untuk Bapak Muhammad Supriyono. Tepuk tangan dulu. Ya, selamat pagi untuk Pak Pri. Selamat pagi. Oke, selamat pagi juga. Kebetulan ini di pagi aja, Pak. Pagi aja. Oke, selamat pagi. Untuk Pak Pri ini kebetulan untuk yang episode ke-9 ini jadwal adalah panjenengan. Ini Pak Pri, kita bacakan biografinya dulu. Yang pertama Pak Muhammad Supriyono, kelahiran di Ponorogo tanggal 20 Juni 1971. Kemudian ini beliau lahir ketepatnya di Desa Jedes, Pak ya. Betul. Kecamatan Jedes. Nah, ini tempat desanya mana ini? Bener salah saya? Betul, Mas. Jadi di Desa Jedes, Kecamatan Jedes. Loh, kalau yang tempel itu apa, Pak? Tempel itu kos-kosan, Mas. Oh, kos-kosan. rumah selamanya ya. Itu bagian dari dusun atau gimana atau tempel? Kalau tempel itu dusun dari Desa Turi. Oh, Desa Turi. Nggih. Setelah alamat asli saya itu Jedes. Alamat asli Jedes. Setelah menikah, itu saya mondok di rumah istri saya. Oh gitu, nempel di istrinya itu ya. Oke. Betul. Nggih, betul. Oke, ini kemudian untuk biografinya, dulu SD di Jedes, tamat tahun 1985. Saya belum lahir, Pak Pri udah tamat SD. Oh, luar biasa. Ada semua ya. Nggih. Kemudian ini untuk SMP-nya SMP 1 Jedes ya. Tahun 1988. Betul. Nah, betul. Kemudian yang ketiga di SGO Madiun. What's the meaning SGO? Nah, SGO itu singkatan dari Sekolah Guru Olahraga. Oh, gitu. Bedanya sama sekolah yang sekarang apa, Pak, istilahnya? Gini, kalau SGO itu kan setingkat SLTA. Oh, gitu. Jadi begini, Mas. Memang saya itu sejak kecil memang punya obsesi untuk jadi guru. Sehingga waktu itu setelah SMP saya melanjutkan ke SGO untuk mewujudkan cita-cita sebagai guru. Tapi karena waktu itu dari SGO belum bisa menjadi guru, akhirnya saya terpaksa melanjutkan kuliah dulu. Di IKIP Surabaya. IKIP Surabaya, itu UNESA ya. UNESA. Wisuda tahun 1995, Pak. Betul. Nah, kemudian ini Pak Pri ya, mengenai sekolah dan lain sebagainya, tentunya Pak Pri punya kenangan-kenangan tersendiri. Oke, nah silakan nanti mungkin bisa berbagi kenangan bersama kita ya, bersama teman-teman pemirsa di Podschool SMP Negeri 1 Balong. Silakan, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang ada di studio dan para subscriber yang ada di rumah, selamat pagi. Tadi sudah dikenalkan oleh Kak Sur tentang saya. Begini, tentang pendidikan saya punya kesan yang sangat luar biasa dan tak terlupakan seumur hidup, itu Kak Sur. Jadi ini akan saya ceritakan, semoga saja ini bukan menjadi cerita lucu, bukan menjadi sandiwara, tapi betul-betul bisa menjadi motivasi. Ya, betul. Motivasi pada adik-adik sekalian, para subscriber yang kebetulan mendengarkan saya. Begini, Kak Sur, kebetulan saya itu dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu atau di bawah sejahtera kalau sekarang mungkin ya. Jadi bapak saya itu seorang buruh tani, ibu saya tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian keluarga saya, artinya anak-anak kandung dari orang tua saya itu banyak jumlah saudaranya, sehingga semua butuh biaya untuk sekolah, dan untuk makan sehari dan sebagainya. Saudara berapa, Pak? 6. Wah, ada 6 ya? Ya, waduh, luar biasa ada 6. Karena saya berangkat dari keluarga yang kurang mampu itu, untuk sekolah itu rasanya berat sekali. Saya bisa sampai SMP kemudian melanjutkan ke SG itu perjuangan yang luar biasa, Kak Sur. Jadi
saya harus bersusah payah, orang tua saya apalagi berusaha mencari biaya dan sebagainya. Dan yang paling berkesan Kak Sur ketika saya kuliah di IKIP Surabaya, karena saya berangkat kuliah itu memang awalnya saya tidak izin orang tua saya. Loh, kok bisa itu? Enggak juga cari ridho orang tua, gimana maksudnya? Gini, ketika lulus SGU, waktu itu kan belum ada peluang untuk menjadi guru. Akhirnya saya ikut orang tua saya untuk bekerja waktu itu. Kebetulan orang tua saya itu ada orang mempekerjakan di kebun jeruk waktu itu. Oh iya, kebun jeruk. Saya ikut orang tua saya. Kebun jeruk Jakarta ya Pak? Bukan. Oh yang sini. Di perkebunan jeruk. Oh gitu. Saya kira kebun jeruk Jakarta ya. Iya. Kebetulan punya ladang jeruk dan mempekerjakan. Saya ikut bekerja selama kurang lebih 10 hari, guys. Saya bekerja selama kurang lebih 10 hari. Waktu itu kalau saya mendapat gaji atau bayaran sekitar 70.000, Mas Sur. Satu minggu waktu itu ya. Jadi kalau sekarang mungkin 700.000 lah. Iya. Dari bayaran itu saya pakai untuk mendaftar kuliah, Mas Sur. Secara diam-diam saya tidak izin orang tua saya. Saya daftar kuliah. Kemudian saya berangkat tes di Surabaya itu. Saya izinnya mau ke rumah teman gitu. Nah, akhirnya setelah tes kuliah UMPTN waktu itu, UMPTN ada jeda waktu beberapa bulan begitu, saya sudah biasa di rumah, ikut lagi bapak saya bekerja dan sebagainya. Dan ternyata setelah pengumuman ada yang menginformasikan saya diterima di IKIP Surabaya gitu. Saya tidak langsung bilang ke orang tua saya, Kak. Nah, mau bohong lagi nih kelihatannya. Saya diam, terus saya pikir-pikir. Akhirnya saya beranikan diri. Saya bilang ke orang tua saya, Pak, saya mau kuliah. Saya diterima di IKIP Surabaya. Orang tua saya menangis, saya juga ikut menangis. Jawabannya seperti ini, Le, langku ragate kok ngendi? Waduh, saya akhirnya menangis juga. Mungkin kalian melampau nangis wonten Pak. Akhirnya saya lanjutkan ngobrol dengan orang tua saya. Saya mencari aktivitas yang lain. Saya masih berpikir bagaimana caranya. Kebetulan waktu itu ada solusi, Kak Sur. Kakak saya yang waktu itu sudah bekerja walaupun belum mapan, itu memberikan masukan, wes dinyanyi, dijalani saja, perkara nanti biaya nanti sambil jalan, insya Allah nanti ada biaya. Akhirnya orang tua saya oleh kakak saya diyakinkan betul. Akhirnya saya berangkat kuliah dengan tidak tahu dengan modal nol, Pak ya. Betul, nol sekali. Dengan modal nol. Akhirnya saya berangkat kuliah dengan betul-betul perjuangan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya waktu itu masuk kuliah hari pertama, kedua, rasanya semakin hari semakin berat. Beratnya gimana, Pak? Karena gini, beratnya bukan di pelajarannya. Oh gitu. Jadi karena waktu itu saya harus hidup di kota besar, sedangkan uang saku dari orang tua semakin menipis. Oh gitu ya? Semakin menipis. Padahal uang sakunya hanya tipis ya, semakin menipis. Semakin menipis, iya semakin hilang. Makin lama makin kritis. Sehingga waktu itu semakin berat saya kuliah, hampir saya nggak kuat, hampir putus asa. Wah, ini dilanjutkan apa tidak gitu. Akhirnya kebetulan saya ada teman akrab saya yang kurang lebih nasibnya sama seperti saya, Kak Sur. Jadi kita berangkat dengan bondo nekat seperti itu. Akhirnya pas malam-malam kita jalan-jalan, waktu itu saya ingat betul, saya jalan-jalan di depan Pasar Turi Surabaya. Nah, ketika jalan-jalan ke situ, duduk-duduk gitu, ada beberapa anak menyeberang gitu, kayaknya orang yang masih agak lugu orang-orangnya. Polos-polos gitu ya. Akhirnya kita bantu menyeberang, terus kenalan. Cowok cewek, Pak? Cowok. Oh cowok. Ya, cowok semua. Saya kira ada ceweknya. Kita belum berani mendekat cewek. Oh gitu ya. Akhirnya kenalan. Nah, dari kenalan itu ternyata ada berkahnya, Kak Sur. Mungkin berkahnya silaturahmi gitu ya. Jadi kenalan-kenalan, terus salah satu dari mereka mengajak untuk memberi lowongan kerja gitu.
Kak Sur mesti heran, wah Iya. ada sekolah kok ada lowongan kerja Iya. marem. Nah, gini Kak Sur cerita. Gimana? Dari lowongan kerja yang ditawarkan itu ada yang waktunya sore hari ya Sur. Sore hari sampai malam hari. Ya. Sehingga waktu itu saya nggak berpikir panjang. Oke gitu, saya besok ke sana. Akhirnya dengan teman saya besoknya saya ke sana membuat lamaran pekerjaan, langsung diterima. Memang buka lowongan betul. Jadi saya mulai bekerja sore, paginya kuliah. Sore bekerja. Oh gitu ya. Biasa. Perjuangan luar biasa. Tepuk tangan dulu kan. Kalau ini kalian nih di era yang hidup zaman sekarang, mana mau ya kerja sambil kuliah. Ini eranya Pak Pri paling contoh ya. Ya, ojo jangan jadi anak-anak pang aja ya. Betul. Lanjut ya. Anak-anak sekarang mungkin perlu dimotivasi seperti itu. Dan ini jauh di luar yang saya gambaran Kak Sur. Jadi ternyata memang bisa andaikan kita niat. Jadi kita pagi kuliah, sore kita bekerja. Memang capeknya luar biasa. Dan kadang-kadang Kak Sur, kadang-kadang kita mengorbankan juga waktu kuliah. Kok bisa seperti gitu. itu? Di kampus saya itu kadang-kadang ada mata kuliah yang masuk sore Kak Sur. Sore? Iya, ada yang masuk sore, ada yang sampai malam. Nah, ketika sore hari saya harus bekerja dan ada mata kuliah yang masuk sore, saya pasti nggak ikut. Oh gitu. Karena cari uang tadi Pak ya? Iya betul. Nah, andaikan saya ngeboti kuliah saya, andaikan saya di tempat kerja yang izin 1, 2, 3 dan itu rutin, saya pasti dikeluarkan. Pecat ya, resiko ya itu. Makanya waktu itu ya saya siasati ya Sur. Jadi kadang-kadang saya ikut kuliah, kadang-kadang kerja gitu, hari-hari tertentu yang masuk sore itu. Sehingga waktu itu mengakibatkan nilai saya di mata kuliah itu anjlok betul. Oh, anjlok. Tetapi guys, saya komitmen betul. Jadi alhamdulillah waktu itu kan karena saya mohon maaf punya kemampuan di mata kuliah itu, saya yakin pede saja. Akhirnya ketika nilai saya anjlok, saya remedi langsung nilainya bagus. Tuh kan. Jadi yang sangat berkesan sekali dengan kita bekerja di sore hari dan pagi di kuliah, ternyata luar biasa pengalamannya. Kita menjadi bersemangat. Waktu itu saya hampir putus asa. Ini dilanjut apa enggak sekolahnya? Sekolah gimana? Kerja atau gimana? Bingung sama intinya Bapak ya dari cerita itu untuk hubungan pendanaan Pak ya? Betul. Oh iya. Bayangkan Mas, saya andaikan waktu itu setiap bulan pulang ya gitu ya. Jadi belum tentu orang tua saya siap dengan uang saku tiap bulan. Iya betul. Belum tentu. Makanya transportnya harus ke sini, capeknya. Jadi kadang-kadang saya tuh kalau pulang itu antara senang dan susah. Senangnya saya pulang bisa ketemu keluarga, ketemu adik-adik saya, ketemu orang tua saya. Tapi susahnya ketika mau berangkat kan. Iya. Ketika mau berangkat lagi. Apa yang saya bawa itu. Nggak punya uang saku untuk akhirnya ya sudah, saya pulangnya jarang-jarang. Jarang-jarang ya Pak. Jarang pulang. Dan saya pulangnya itu kalau biasanya ada persediaan uangnya cukup baru pulang. Ya. Oh gitu. Jadi ketika saya berangkat lagi ke Surabaya, saya udah pakai uang saya sendiri. Motivasi lah. Motivasi yang baik ini. Jadi gini, motivasi itu ada di semuanya. Orang tua yang nggak mampu bukan menjadi kendala untuk menuntut ilmu. Betul. Kalau kita kemauannya kuat, insya Allah pasti ada jalan. Tekadnya kuat ya. Cerita saya tadi itu, saya nggak mungkin waktu itu membayangkan kok bisa kuliah sampai selesai. Nah ternyata ya itu perjuangannya sampai itu. Jadi kita pagi kuliah, sore sambil bekerja. Alhamdulillah bisa berjalan sampai beberapa tahun, bahkan sampai lulus. Sampai wisuda Pak. Ya itu suatu motivasi yang bagus. Nah kemudian ini Pak, jenengan kan ngambil kuliah jurusan olahraga Pak. Ya betul. Kemudian ini selama olahraga itu mungkin saya pernah mendengar dulu Pak ya di waktu mungkin di kaos itu juga pernah itu. Iya. Tolong dijelaskan nanti makanya mensana in corpore sano itu sebenarnya apa Pak? Nah itu perlu dijelaskan ini. Iya sorry ya. Jadi mungkin kalian sudah mendengar semua atau sering membaca, atau mungkin juga ketika adik-adik SD itu sering membaca di kaos itu tulisan mensana in corpore sano.
Begini, menurut yang saya tahu, mens sana in corpore sano itu adalah pepatah yang berasal dari bahasa Latin kalau nggak salah. Iya, iya, betul. Itu artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Atau ada juga yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maknanya begini. Jika seseorang menginginkan kesehatan jiwa, ingin jiwanya sehat, maka dia jiwanya sehat apabila tubuhnya sehat, atau sebaliknya. Jadi seseorang yang memiliki jiwa yang sehat itu akan sangat didukung oleh tubuh yang sehat, atau sebaliknya. Dan Jadi sebaliknya saling mempengaruhi Pak ya. Betul, Pak Sir. Itu maknanya ya, salah satu maknanya begitu. Kemudian Pak Pri ini kan Pak Pri dulu kan sempat beberapa kali ya kita nggak tatap muka, kita nggak ketemu ya Pak Pri ya. Betul. Itu kurang lebih selama 3 minggu kalau tidak salah, atau 2 minggu, 3 minggu lebih ya. Untuk Kita pembelajaran maksudnya? enggak, dulu kan Pak Pri pernah izin absen dan lain sebagainya. Oh, Nah, betul, ya. itu bisa diceritakan Pak Pri ya. Itu kan banyak teman-teman yang ngeluh, wah Pak Pri kelihatannya kok ini sakitnya agak parah, kok liburnya lama sekali. Itu mungkin Pak Pri bisa sedikit menceritakan ya, itu hubungan antara psikis dengan fisik itu mungkin mempengaruhi jiwa atau mempengaruhi kesehatan Pak Pri. Ya, betul sekali Kak Sur. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, antara psikis atau rohani dan jasmani itu sangat erat sekali, bahkan saling mempengaruhi. Oke. Jadi seseorang yang jasmaninya terganggu itu Iya ya. biasanya akan berpengaruh terhadap Rohani. Oh, rohani ya. Sebagai contoh gini Ya, Sur, gimana? gambarannya. Orang yang sakit gigi, ini kan jasmaninya yang sakit. Ya, betul. Secara tidak langsung rohaninya juga akan terpengaruh. Nah, biasanya orang yang sakit gigi itu akan menjadi malas berbicara, Oke. kemudian malas bergerak, maunya tidur kan? Oh ya tidur dan marah Pak ya. Itu pasti marah. keluar rumah. Dan Ya, itu betul. yang penting, emosinya kadang-kadang gak stabil, sering marah, gampang tersinggung, cemas, gelisah dan sebagainya. Nah, gitu ya. ini adalah pengaruh apabila antara jasmani dan rohani. Tapi sebaliknya Kak Sur, rohani juga berpengaruh terhadap jasmani. Artinya begini, orang yang sering nggak bisa menahan amarahnya, itu biasanya muaranya nantinya atau endingnya itu biasanya orang itu gampang terkena yang namanya hipertensi. Tensi tinggi ya, Tensi ya tinggi. betul. Kemudian orang yang sering cemas, gelisah, takut yang tidak ada alasan, itu biasanya dia akan terkena yang namanya dispepsia. Dispepsia itu kalau bahasa daerah sakit mah. Gitu. Oh sakit mah ya, oke. Sakit mah itu biasanya ya penyakitnya sejuta orang, jadi penyakit masyarakat populer. Pak ya, penyakit populer untuk saat ini dan seterusnya. Yang pernah saya cerita. Gimana? Pernah menderita sakit mah dulu Pak ya? Nah, coba, diceritakan Pak gimana? Sakit mah itu gimana rasanya? Terus psikisnya bagaimana? Terus ada nggak kolaborasi mah itu sama penyakit yang lain? Monggo ceritakan ini. Mungkin menarik sekali ini. Saya punya pengalaman tentang kesehatan Kak Sur gimana? Yang menurut saya juga pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup saya. Sama seperti kekasih ya Pak. Itu gak terlupakan tuh. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin ini bawaan ya Kak Sur, bawaan ketika saya sekolahnya itu dengan susah payah, akhirnya kan terbawa. Salah satu yang masih tersirat itu adalah sakit dispepsia atau mah ini. Sakit lambung mah. Saya pernah yang namanya sakit kalau dokter mengatakan gastritis kronis Kak Sur. Gastritis kronis. Jadi waktu itu yang saya alami kesehariannya, jadi sering keluar keringat dingin, menggigil, kemudian sering pusing yang nggak jelas, kemudian pusing nggak jelas itu maksudnya gimana Pak? Mungkin bisa pusing nggak jelas penyebabnya Kak Sur. Oh gitu. Ya. Kalau saat ini mungkin Kak Sur
kadang-kadang pusing karena nggak punya uang kan. Jelas ya. Cukup lah, cukup menderita kalau ini namanya. Kalau itu kan Nggih. pusing nggak jelas. Nggih. Ya jadi waktu itu walaupun sedikit saya punya uang tapi kok pusing gitu. Oh, gitu. Pusing nggak jelas. Kemudian Pusing gak jelas. Ini bahasanya saya pelajarin, pusing gak jelas. sering mau muntah, Sur. Mau muntah bahkan Mual-mual gitu ya, Pak ya? mual-mual. Ketika saya teringat betul waktu itu pas parah-parahnya, Kak Sur. Nggih. Jadi jangankan bau makanan, saya ketika bau orang masak itu sudah mau muntah-muntah. Itu saking parahnya, Pak ya. Parahnya. Sehingga waktu itu saya ke dokter. Itu kalau tidak salah saya berganti dokter 6. 6 dokter. 6 dokter. Ya. Mas. Kenapa harus 6 dan tidak Ya. hanya satu aja? Kenapa Karena alasannya? begini, mungkin di dokter satu beberapa kali kok nggak ada perubahan, dokter satunya lagi beberapa kali nggak ada perubahan. Dan antara dokter satu dan lainnya itu tidak hanya 1-2 kali, Kak Sur. Bahkan ada satu dokter itu yang saya hitung dan rekam medisnya masih saya simpen, Kak Sur. Gitu? Saya hitung sampai 24 kali, Kak Sur. Satu dokter. Iya, 24 kali. Bayangkan, saya kembali ke dokter tersebut 24 kali. Satu dokter itu peluangnya 24 kali untuk ngobatin jenengan. Iya, ternyata belum ada. Ternyata parah ya. Akhirnya saya Iya. pindah dokter lagi. 6 kali pindah dokter lagi. Dan alhamdulillah yang paling Manjur. menurut saya adalah terapi dari diri kita sendiri, ya. So, Maksudnya gimana? gini. Jadi terapi dari diri kita sendiri itu gini. Artinya kadang-kadang kita itu kalau sudah sakit namanya dispepsia atau gastritis kronis itu kita merasa sangat menderita, merasa waduh kok sakit saya nggak sembuh-sembuh, kapan sembuhnya gitu. Nah itu yang perlu diobati. Jadi waktu itu yang menjadi awal kesembuhan saya gitu, Pak. Jadi wah saya sakit, wah ini sakit ini sebenarnya nggak bahaya untuk saya. Jadi suatu saat pasti sembuh, entah waktunya saya pasti sembuh. Awal dari situ yang membangkitkan semangat saya untuk bisa sembuh, Mas. Jadi pelan-pelan akhirnya kondisi fisiknya semakin baik. Bahkan saya beranikan Kak Sur, makanan yang selama ini menjadi pantangan itu saya makan. Mas. Contohnya apa, Contohnya Pak? Contohnya gimana? Waktu yang paling menjadi pantangan itu makanan yang paling saya takuti, ya Sur ya. Jadi yang Betul. pertama adalah jeruk. Jeruk itu ya. Jeruk itu makanan yang paling saya takuti waktu itu. Kan? Sekarang masih takut enggak, Pak? Wadah, saya itu sekarang kesukaan saya. Kesukaannya ya. Jadi ketika ada orang makan jeruk, saya belum makan ya. Ketika pas saya sakit itu, ada orang makan jeruk masih mengupas jeruk ya. dan saya bau langsung, saya seperti kambuh orang menderita sekali. Oh, Gitu. itu berarti psikisnya nyangkut, Pak ya? Lebih banyak psikis. Oh gitu. Kemudian begini, ketika saya di rumah, ketika saya parah-parahnya itu di rumah sendiri nggak berani, Kak Sur. Harus ditemenin. Iya. Padahal itu jenengan sakit itu sudah bersuami, beristri belum? Sudah. Jadi ketika saya di rumah dengan anak saya satu, dengan istri saya, ketika ditinggal kemana itu saya ketakutan. Jadi kayak ketika terpaksa ditinggal gitu, Okay. saya nggak berani di dalam rumah. Berarti kayak anak kecil lagi, Pak ya, sakitnya itu. Betul sekali, Oh karena gitu. psikis. Oke. Jadi saya menunggu di depan, di teras rumah. Kok enggak pulang-pulang gitu. Iya. Kayak mbok enggak jajan Ya. tuh. Nunggu kayak gitu. Dan emang kalau dipikir kok seperti nggak logis gitu. Iya. Memang seperti itu, Pak. Mak kayak jadi anak kecil loh, Pak. Ya, Iya betul kalau ceritanya jenengan tadi. Betul. Sehingga waktu itu bahkan yang paling parah, Azur, pernah Gimana? saya itu hampir putus asa dengan penyakit itu ya. Jadi setelah gonta-ganti dokter nggak ada perkembangan. Bentar. Kenapa nggak gonta-ganti? Nggak pernah nggak? Ini tak potong sebentar ya. Herbal pernah nyoba nggak? Wah sering kali. Sudah gonta-ganti herbal. Oh, gitu. Bahkan herbal itu malah justru menimbulkan penyakit yang lain. Menurut Kalau nggak saya, cocok ya? Kalau nggak cocok. Oh gitu. Penyakitnya. Jadi akhirnya saya tetap hindari. Saya pakai yang medis. Oh dari jalur medis. Ya, paling parah itu yang saya ingat betul, Kak Sur, istrinya juga saya ingat. Pada waktu siang nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur, akhirnya saya cari kain putih, Kak Sur. Loh, kenapa ini? Ini realita.
mau pakai kerudung atau apa? Saya cari kain putih, kebetulan ada kain putih, dan akhirnya saya pamit ke istri, Bu, nanti kalau misalnya saya terpaksa dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu, tolong anak saya dijaga, anak dijaga baik-baik, keluarga dijaga baik-baik, jangan sampai nanti dididik yang nggak baik. Terus saya tidur sampai keruduan kain putih. Kain putih itu? Ya. Itu parah-parahnya atau takut-takutnya, Pak? Parah-parahnya, Kak Sur. Jadi Oh, gitu. ketika saya hampir frustasi, gonta-ganti dokter nggak sembuh-sembuh, Nggih. minum obat sekian lama nggak sembuh-sembuh. Tapi secara psikis itu Anda merasakan takut atau Anda merasakan pasrah, Pak, di saat sudah memakai kain putih itu, Pak? Itu yang Gimana paling itu? dominan menurut saya pasrah. Jadi Oh, sudah pasrah. Nggih, nggih, pasrah. nggih. Kalau memang ketika itu saya sambil mengucap, ya Allah, andaikan hidup saya memang sudah nggak ada manfaatnya bagi orang lain, ambillah, saya insya Allah rela. Tetapi andaikan hidup saya ini masih bermanfaat untuk orang lain, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya ini. Itu klimaksnya ya, Pak ya? Betul. Saking pasrah, puncak kepasrahan itu, Mas. Dan alhamdulillah waktu itu ya, setelah itu mulai pelan-pelan ada petunjuk mungkin, Kak Sur. Jadi saya mulai mengobati dari psikis saya sendiri. Sering saya sharing dengan teman-teman yang sakit seperti itu. Oh ya, sakit. Ya kan. Mah tadi ya, Pak ya? Yang sakit seperti itu. Dan nasihatnya satu. Jadi namanya sakit seperti itu emang nggak bisa langsung sembuh seketika. Butuh waktu, butuh proses, jadi butuh sabar. Nggak bisa langsung seketika diobati langsung sembuh. Seperti orang sakit gigi mungkin. Sakit gigi minum konstan sehari langsung sembuh. Ya, minum obat Sakit langsung sembuh, Pak ya? Minum itu benar-benar langsung sembuh. Gitu. Tidak seperti itu. Karena memang sakit gastrik kronis itu butuh waktu, butuh proses, jadi butuh progres yang pelan-pelan. Yeah. Makanya ya dari berbagai macam sharing-sharing itu juga termasuk herbal itu, Pak Sur. Oh, ada dinasihatkan, hampir semua yang dinasihatkan saya laksanakan. Minum ini, minum ini, minum ini. Wah, hampir semua saya laksanakan. Ternyata nggak ada. Itu saking parahnya dulu, Pak ya. Betul. Terus begini, Kak Sur, akhirnya waktu itu ada petunjuk dari temannya istri saya yang kebetulan juga tenaga medis. Saya untuk berobat ke mungkin bisa disebutkan, nah istrinya dulu kerja di mana. Iya. Nah kan kita nggak tahu, temannya di mana. Itu nanti kalau untuk referensi yang sakit mah mungkin bisa mencari istrinya Pak Pri bisa. Tapi hati-hati, Pak Pri orangnya agak galak dikit ya. Oke, silakan untuk. Istri saya itu sebagai bidan. Jadi kan sebagai bidan tentunya koleganya banyak. Teman-teman seprofesi juga banyak. Waktu itu istri saya konsul dengan dokter di atasannya mungkin. Oh gitu. Atasannya Seniornya ya, dokter, Pak ya. Seniornya terus konsul, nasihatnya gitu. Jadi coba dibawa ke Surabaya gitu. Ke tempat kuliah dulu, Pak ya. Dekatnya maksudnya, dekatnya. Dulu kan kuliah di Surabaya katanya. Masa itu Surabaya. Oh Tapi gitu ya. akhirnya waktu itu tanpa pikir panjang kita berangkat ke Surabaya. Berangkat sama istri saya. Cuma 2 orang? Iya, cuma 2 orang. Putranya di mana? Putranya? Anak saya titipkan di rumah. Oh, titip. Sama neneknya. Betul ya. Nah, ketika di Surabaya itu mencari yang namanya dokter menurut referensi itu kebetulan nggak menemukan, Kak Sur. Karena dokternya mungkin sudah pensiun, pindah atau gimana gitu. Akhirnya kan kita di waktu itu saya ingat betul, saya menuju ke rumah sakit Darmo waktu itu, Kak Sur. Ke rumah sakit Darmo. Dan kebetulan waktu itu ada dokter praktek yang spesialis penyakit dalam. Dalam spesialis lambung ada. Cuman waktu itu hari itu nggak praktek. Akhirnya kita konsul, diberikan catatan, Kak Sur. Jadi suruh menemui dokter ini di rumah sakit A gitu. Nggak usah saya sebutkan. Nggak usah, nggak apa-apa. Rumah sakit A gitu. Harinya hari Senin, Rabu sama Jumat, saya ingat betul. Ngambil hari apa, Pak? Akhirnya waktu itu jarak 1 minggu saya cari betul, alhamdulillah ketemu terus ya mulai itu, Kak Sur, saya dapat semangat karena dokternya itu sebenarnya seperti dokter-dokter yang sudah saya temui, Kak Sur. Iya. Bedanya gimana? Yang beda dengan beliau itu
dia nasihatnya sangat-sangat membangkitkan motivasi saya. Enggak itu dokternya cowok atau cewek Pak? Cowok. Oh cowok, saya kira cewek. Itu dokternya kalau sudah sepuh Pak. Oh sudah senior banget ya. Orangnya sederhana, tapi wah luar biasa menurut saya. Pinternya juga luar biasa. Jadi nasihatnya luar biasa, sangat memotivasi saya, sehingga saya sangat optimis waktu itu. Jadi begini, menurut nasihatnya begini. Ya dengarkan nih buat penderita lambung nih sama seperti saya juga punya sebenarnya sih. Pak, jenengan berobat ke sini, andaikan nanti jenengan maunya 1-2 kali sembuh, nggak usah ke sini Pak. Loh kok gitu Pak? Jenengan kalau pengen sembuh, kalau sembuh total, nanti paling tidak setahun banyak berobat ke sini. Aduh, terbayang. Atau 1 tahun Pak? Ya, atau paling tidak 6 bulan. Nanti kalau udah 6 bulan sudah enakan, nggak usah sampai 1 tahun nggak apa-apa. Terus akhirnya karena memang saya betul-betul pengen sembuh Kak Sur, akhirnya saya jalani. Jadi 1 minggu sekali saya ke Surabaya menurut dokter itu 1 minggu sekali. Terus agak enakan menjadi 2 minggu sekali. Agak enak lagi 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah Kak Sur nggak sampai 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan? Nggak sampai 6 bulan waktu Yeah. itu. Kalau saya ingat itu bulan ke-4 saya sudah mulai enakan. Obatnya saya manage Kak Sur. Jadi yang obat itu misalnya diminum setiap hari, akhirnya saya minum 2 hari sekali. 2 hari sekali. Sehingga bulan ke-6 waktu saya sudah agak konsul ke dokter tersebut, tetapi saya tetap siap dengan obat dari dokter itu. Kenapa? Gitu. Andaikan sewaktu-waktu ada kekambuhan, kita ada solusi langsung, nggak usah ke sana. Alhamdulillah waktu itu mulai sembuh Kak Sur. Saya ingat betul waktu itu tahun 2008. 2008 Pak, sudah sembuh ya? Sembuh. Tetapi jarak beberapa tahun kemudian kambuh lagi Kak Sur. 2013. Akhirnya saya ke sana lagi. Parah mana Pak? Parah mana kambuh? Enggak separah sebelumnya. Berarti sudah agak ringan ya? Enggak separah sebelumnya. Akhirnya sembuh beberapa bulan sembuh. Kambuh lagi 2015. Saya ketemu lagi beberapa bulan juga sembuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang jarang kambuh Kak Sur. Enggak usah kambuh Pak. Bayarin larang Pak. Betul. Enggak usah kambuh Pak. Bayarnya betul, obatnya mahal-mahal. Sehat tuh mahal. Sampai sekarang saya punya jurus jitu Pak Sur. Nah gimana? Ini Pak yang kita tunggu-tunggu Pak. Silakan nanti bisa disampaikan buat para penderita sakit lambung ya. Mohon maaf ya kita bukan dokter, cuma kita berbagi tips atau pengalaman karena kita pernah menjalani dulu. Silakan Pak, monggo. Ini trik jitunya Pak Sur. Jadi saya saat ini insya Allah andekan kambuh, jadi nggak usah mencari dokter tersebut, cukup trik jitu ini. Gimana? Gini Kak Sur. Jadi pertama yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa sakit mah itu memang butuh waktu untuk kesembuhannya. Jadi jangan sampai sakit mah terus minum obat langsung sembuh, enggak. Butuh gitu proses. Ya. Butuh proses ya, sabar ya Pak ya. Yang kedua, sakit mah ini tergolong penyakit yang tidak berbahaya. Oh gitu. Kecuali kalau kita itu berpikirnya sangat mendalam. Takutnya setengah mati. Baper Pak ya? Ya betul. Kita sakit mah, kita susah, takutnya berlebihan. Ya itu yang memperparah. Yang memperparah. Dan yang ketiga jadi ini mungkin termasuk herbal yang menurut saya selama ini cocok untuk saya. Gimana Pak? Saya tidak mereferensi untuk orang lain, tapi insya Allah cocok untuk saya dan saya terapkan pada keluarga saya, insya Allah cocok. Nah, kita punya kebiasaan ini Kak Sur. Gimana? Minum air jeruk lemon setiap pagi. Jeruk lemon? Jeruk lemon. Nipis atau lemon Pak? Lemon Kak Sur. Jeruk lemon itu yang warnanya kuning, besar. Oh besar itu. Nah itu insya Allah saya di rumah sampai sekarang selalu sedia jeruk lemon itu. Raketang 1, 2 itu mesti minum Pak setiap hari ya? Insya Allah nggak pernah telat jeruk lemon itu. Jadi setiap hari kita minum jeruk lemon itu, kita seduh dengan air hangat, kita minum tiap hari. Alhamdulillah sangat-sangat membantu kesembuhan Kak Sur. Jadi kesembuhan lambung saya. Dan insya Allah saya terapkan pada keluarga saya, termasuk istri saya yang kadang-kadang kambuh itu minum itu sembuh. Anak saya juga demikian, yang gitu yang saat ini kuliah itu ya mulai
lambungnya agak terganggu karena makannya nggak teratur. Itu ya saya coba resep itu mencelup limau tiap hari, dan alhamdulillah Bisa sembuh Pak ya. sampai sekarang kita jarang kambuh. Nggak usah kambuh Pak, sekali lagi nggak usah kambuh, mahal Ya, loh, beneran. Saya itu mahal ya, nggak bohong. Namanya sakit dispepsia mah itu kan nggak bisa nggak kambuh. Kadang-kadang ya kambuh ya, cuman kalau kita sudah punya tipsnya, insya Allah nggak sampai lama. Nggak sampai lama ya. Itu Nggak tips sampai lama. berharga dari Pak Supriyono ya. Oke. Untuk saudara-saudara, untuk pemirsa yang punya sakit lambung, coba nanti ya. Kita bukan dokter, sekali lagi kita bukan dokter, tapi silakan untuk dari pengalaman Pak Priyono nanti bisa ditiru ya. Kemudian Pak Pri, ini kaitannya sama asam lambung ya, sama lambung ya. Iya. Sama lambung itu saya pernah dengar rumor atau sedikit wacana itu begini. Orang yang terkena sakit lambung itu apa bener apa ya? Maksudnya sangat riskan sekali untuk terserang COVID itu apa bener menurut jenengan bagaimana yang sudah pernah menjalani Pak Pri? Begini Kak Sur, bukan riskan begitu enggak. Cuman begini, sebenarnya setiap orang itu punya resiko terpapar COVID itu. Ya tergantung mobilitasnya, Oh gitu, kondisi oke. fisiknya, tergantung juga dia bertemu dengan siapa gitu. Cuman begini, orang yang punya penyakit asam lambung itu andaikan terpapar COVID itu bisa memperparah. Memperparah? Bisa memperparah Oh, iya. ya cuman tergantung manajemen hati ya. Saya juga cerita Kak Sur ya, Oh silahkan, nggak pada apa-apa. bulan Agustus kemarin saya dinyatakan positif COVID-19. Positif ya. Pantesan kemarin kan saya tanya tadi di awal 3 minggu jenengan nggak masuk di Iya, tempat betul. kerja, ternyata gitu ya. Iya. Bisa diceritakan monggo pengalamannya bagaimana? Pada awalnya saya nggak merasakan apa-apa ya Kak Sur. Jadi saya ingat betul hari Minggu itu saya masih olahraga Kak Sur. Minggu sore saya masih Nggih. main bulu tangkis, malamnya saya masih Aktivitas bepergian dengan anak biasa, saya, gitu nggih. banget lah. Ketika dini hari saya merasakan badan gak enak Kak Sur, dingin. Jadi seperti orang gerges gigil gitu. Pagi hari bangun tidur setelah sholat subuh itu kok terasa semakin dingin Kak Sur. Sehingga waktu itu saya nggak berani mandi pagi itu. Nggak berani mandi Pak? Nggak berani mandi. Saking dinginnya Ya. atau saking karena airnya nggak ada Pak? Saking dinginnya Kak Sur, menggigil. Akhirnya Nggih. waktunya mandi saya malah ambil selimut, ambil jaket gitu. Nah, terus langsung waktu itu saya minta obat. Saya langsung minum obat. Waktu itu langsung suntik juga. Biasanya kalau saya tahu ada gejala flu itu, Ya. setelah disuntik itu biasanya terus sembuh. Oh gitu. Nah biasanya gitu. Tapi ini enggak Sur. Jadi sehari kok nggak sembuh, nggak berkurang, 2 hari nggak berkurang, 3 hari nggak berkurang. Akhirnya saya agak ada kecurigaan. Jangan-jangan saya terkena COVID. Akhirnya hari kedua saya mengisolasi diri. Kebetulan di rumah saya tuh ada kamar nganggur satu. Ya sebenarnya gudang Kak Sur, bukan kamar. Ya. Kamar bebas ya Pak? Akhirnya saya tidur menyendiri di kamar itu. Pagi, siang. Itu status sudah isolasi atau belum? Statusnya ini? Oh belum. Saya mengisolasi diri Nggih. sendiri. Dan ternyata hari kelima ganti anak saya Kak Sur. Anak saya panas seperti itu. Keenam ganti anak saya yang lainnya. Terus seminggu Kak Sur. Ya. Nah, hari kelima Hari kelima. itu hampir semua anak saya juga merasakan yang sama. Akhirnya hari ketujuh kita sepakat dengan istri saya, kita cek ke puskesmas. Oke gitu. Karena apa? Karena saya sudah 1 minggu nggak masuk kerja. Oke. Saya hanya izin lewat WhatsApp. Iya iya. Tidak ada bukti Fisiknya ya. fisik untuk izin. Iya. Akhirnya saya terima, oke, saya siap andaikan dicek. Nah, setelah dicek ke puskesmas, anak saya, istri saya semuanya positif Pak Sur. Positif ya? Semua positif. Positif COVID ya? COVID-19 Oh. dengan rapid antigen waktu itu. Akhirnya hari itu juga kita sepakat untuk isolasi di rumah. Ya, kebetulan waktu itu yang paling sehat itu istri saya Pak Sur. Oke. Istri saya masih bisa belanja. Akhirnya waktu itu
istilahnya beli beras, beli sayur. Iya, beli, untuk kebutuhan isolasi ya. isolasi. Kalau istilahnya beruang tuh bernasi atau apa itu. Nah, itu. Nah, setelah hari kedua ketiga, maaf, bukan hari kedua ketiga, hari ke-8 bagi saya. Ke-8 saya semakin kuat, semakin sehat. Loh, enggak, tapi itu sudah dalam situasi makan gimana Pak? Pengaruh nggak Pak? Nah, maksudnya makannya enak atau gimana? Nah, itu saya ceritakan nanti aja. Oh ya, silakan. Hari ke-9 dasarnya saya mulai sehat. Istri dan anak-anak saya semakin memburuk, Kak Sur. Gitu, semakin memburuk. Istri yang semula itu masih kuat mondar-mandir untuk beli ini, akhirnya pada hari kesekian itu menjadi drop panas dingin, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ganti saya yang merawat. Gantian ya Pak Pri. Nggih. Nah, yang ditanyakan Kak Sur, jadi satu yang menurut saya perlu diingat-ingat, namanya COVID-19 itu memang betul-betul ada, tetapi kita jangan sampai takut berlebihan. Akan tetapi juga jangan sampai meremehkan. Betul. Takut jangan berlebihan, tapi jangan meremehkan. Ya, cok gampang nih ya, tetap pakai prokes dan lain sebagainya, betul. Jadi gini Kak Sur, saya betul-betul mengalami masa-masa sulit itu antara hari pertama sampai ke-5. Jadi ketika hari pertama sampai ke-5 itu saya betul-betul merasakan sakit yang luar biasa. Orang geges, menggigil, tapi berhari-hari. Dan yang paling memberatkan itu ketika malam hari Kak Sur. Malam hari itu seakan-akan kita itu sulit bernafas. Sulit bernafasnya kenapa Pak? Bernafasnya karena saluran nafas kita itu tersumbat oleh namanya lendir. Tersumbat. Jadi kita sulit bernafas. Ya ini mungkin yang menyebabkan banyak orang menjadi drop ya. Nah, akhirnya saya tetap berusaha. Saya mencoba ini Kak Sur, memakai uap alami. Caranya? Jadi saya merebus air, saya taruh bawang putih, kayu putih, saya uapkan di muka saya begini. Jadi uapnya masuk ke hidung, itu alhamdulillah mulai berkurang Kak Sur. Sehingga malam itu mulai bisa tidur. Akhirnya besoknya seperti itu lagi. Setiap hari kayak gitu Pak ya? Karena kalau nggak demikian malam itu seperti nggak bisa tidur, bahkan nggak bisa bernafas Kak Sur. Karena ya itu sesak. Seperti tersumbat gitu jalan nafas. Dan menjelang hari ke-6 saya mulai agak enakan. Jadi sudah mulai agak plong itu namanya pernafasan. Jalan nafas. Akhirnya ya kita tiap pagi pasti itu namanya berjemur itu berjemur pasti, ya Pak ya. Jam berjemur saya tambah Sur. Jadi ketika berjemur biasanya kan hanya 1 jam, bisa tambah 2 jam, 3 jam. Ya, mungkin waktu itu saya kelihatan hitam gitu ya. Iya, jangan bilang hitam Mbak. Saya lebih hitam. Tapi walaupun hitam yang penting sehat. Alhamdulillah, itu Pak yang kita cari nanti. Jadi itu pengalaman saya ketika bulan Agustus kemarin terpapar COVID-19. Semoga ini tidak dialami oleh teman-teman. Amin. Semoga COVID segera sirna Pak ya. Maka satu yang perlu dijaga, tetap jaga prokes, masker, cuci tangan dan lain sebagainya, jaga jarak dan sebagainya. Itu Asur. Siap. Nah itu mengenai saran-saran saya Pak kepada teman-teman ya, yang saran-sarannya gimana Pak biar kita itu kuat dalam menghadapi COVID Pak. Nah gini, saran untuk teman-teman dan adik semuanya. Jadi tadi saya katakan bahwa COVID-19 memang ada, tapi jangan pernah takut dan jangan menyepelekan. Sekali lagi jangan pernah takut dan jangan menyepelekan, jangan meremehkan gitu. Barang siapa yang merasakan gejala-gejala semacam COVID itu, menurut saya satu harus minum obat. Jangan sampai tidak. Ya betul. Karena kalau tidak minum obat dan kita nggak tahu kalau itu COVID, tahu-tahu sudah parah. Sudah parah Pak ya. Itu yang bahaya. Itu yang paling bahaya. Yang paling bahaya nih. Jadi ketika ada anggapan tertentu Pak Sur bahwa gimana? Orang-orang terdahulu tuh kalau ada gejala flu dibiarkan, setelah sembuh nanti akan menjadi kebal terhadap flu. Gitu. Nah ini di saat eranya COVID menurut saya itu anggapan yang salah.
harus dilawan. Asumsi yang keliru Pak ya. Ya betul. Jadi ketika kita merasakan ada gejala-gejala COVID, kita harus minum obat. Ini untuk menghindari biar kita tidak parah. Memperparah kondisi Pak ya. Jadi kan gini, banyak yang kasus-kasus terjadi itu orang-orang yang menderita COVID dan mohon maaf yang sampai meninggal dunia dan sebagainya, mungkin salah satu penyebabnya itu Kak Sur. Jadi meremehkan Pak ya. Karena dia sudah merasakan nggak enak badan tapi tidak diobati dan tidak segera konsul ke dokter atau ahli medis yang lain. Siap. Cukup di rumah dibiarkan, nggak diobati, tahu-tahu namanya virus sudah sampai ke paru-paru, sampai ke lambung, yang paling bahaya. Yang paling bahaya itu Kalau sudah sampai ke paru-paru, sampai ke lambung, ini akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru, kerusakan pada lambung, sehingga ini yang sulit disembuhkan. Jadi pengalaman saya waktu itu ketika dari awal gejala saya selalu minum obat, walaupun obatnya gonta-ganti ya, jadi mana yang cocok gitu Pak ya. Betul. Alhamdulillah bisa menghindari keparahan. Ya. Oke, terima kasih Pak Pri, bincang-bincangnya cukup menarik ya. Ini sebenarnya saya masih kurang sekali dalam menggali informasi, tapi karena waktu yang sudah membatasi kita, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video podcast di SMP Negeri 1 Balong Podschool. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.